Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan berjalan di sepanjang tangga berbentuk spiral selama sekitar 5 menit sebelum pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi luas. Tubuhnya sekali lagi berbalik sudut dan tingkat yang luas di dalam menara muncul di hadapannya. Ukuran level kedua dari menara pemurnian Ki Api Langit tidak berbeda jauh dari level pertama. Namun dibandingkan dengan tingkat pertama, tampaknya sedikit lebih sunyi. Terlebih lagi, itu tidak mengandung perasaan sesak tingkat pertama. Meskipun ada kelompok kecil siswa yang berulang kali berjalan melewati itu pasti jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi di tingkat pertama, di mana bahkan berjalan itu sulit. Penampilan Xiaoyan menyebabkan para siswa yang keluar dari ruang pelatihan di sekitarnya beristirahat sementara merasa agak aneh. Namun tidak banyak keributan. Tatapan semua orang bergeser setelah mereka menyapu tubuh Xiaoyan. Mereka berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri, tanpa ragu-ragu tentang mengapa Xiaoyan masih bisa turun saat ini. Xiaoyan menarik pandangannya yang menyapu sekelilingnya. Dia tidak terlalu peduli dengan tatapan di sekitarnya. Dia berjalan perlahan dan menuju ke tingkat kedua di dalam menara. Xiaoyan menghirup udara yang agak panas setelah memasuki menara. Dia bisa merasakan bahwa api panas yang terkandung di udara tingkat kedua ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertama. Tampak bahwa setiap kali seseorang turun satu tingkat dalam menara pemurnian Ki Api Langit, suhunya akan jauh lebih tinggi. Dia benar-benar tidak tahu seberapa panas level terakhir itu. Kemungkinan hanya beberapa penatua yang berani memasuki tempat seperti itu. Xiaoyan menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan menuju koridor ini yang memiliki jalur melingkar. Di sisi kiri koridor ada ruang pelatihan kelas rendah di bagian terluar menara. Namun tujuan Xiaoyan tidak ada di sini. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan langkah kakinya saat dia terus berjalan di sepanjang koridor dan masuk ke bagian dalam menara. Setelah hampir 7 atau 8 menit, dia tiba di area ruang pelatihan kelas menengah ke arah bagian dalam menara. Xiaoyan berdiri di depan ruang kelas pelatihan kelas menengah. Dia sedikit ragu dan tidak segera masuk untuk berlatih. Setelah merenung sebentar, dia diam-diam menuju ke area tengah level ini. Karena dia memiliki niat untuk mendapatkan Fallen Heart Flame, dia perlu mencari tahu apa sebenarnya lubang hitam tak berdasar di tengah. Xiaoyan berjalan keluar dari area ruang pelatihan kelas menengah dan menuju ke area ruang pelatihan kelas tinggi. Ruang pelatihan di sini tidak diragukan lagi, tampak lebih indah dibandingkan dengan yang di luar. Selain itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Xiaoyan hati-hati menghitung dan menyadari bahwa hanya ada 18 ruang pelatihan kelas tinggi. Selain itu, tanda khusus yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang berlatih di dalam tergantung di luar pintu ruang pelatihan ini pada saat ini. Jelas ruang pelatihan ini sudah ditempati oleh orang-orang. Dinding tinggi dan tertutup berdiri lebih jauh di area ruang pelatihan kelas tinggi. 3 pria paruh baya yang mengenakan lencana instruktur di masing-masing dada mereka
berdiri tepat di dekat pintu besi di bagian bawah dinding, tertutup sambil mengenakan ekspresi acuh tak acuh. Ketika mereka melihat Xiaoyan yang berada di persimpangan di sisi lain, mereka bertiga melemparkan tatapan mereka dalam persatuan. Tatapan mereka penuh dengan peringatan. Melihat pertahanan yang ketat, Xiaoyan tidak bisa menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia hanya bisa berhenti memikirkan untuk memeriksanya. Tatapannya hanya melihat secara acak di sekelilingnya sebelum dia berbalik seolah-olah tidak ada yang terjadi dan menuju ke area ruang pelatihan kelas menengah yang telah dia lewati saat datang ke sini. Meskipun langkah Xiaoyan perlahan-lahan pergi, Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa tatapan 3 instruktur dengan kuat ditempatkan padanya. Pertahanan hati-hati ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan sedikit terdiam. Sepertinya harus ada rahasia yang tidak bisa dibuka untuk umum di area tengah. Kalau tidak akan ada pertahanan yang ketat. Fallen Heart Flame, sialan ini benar-benar merepotkan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Langkah kakinya perlahan berhenti saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap ruang pelatihan kelas menengah berukuran kecil tidak jauh dari sana. Jenis ruang pelatihan berukuran kecil ini hanya bisa menampung 3 hingga 5 orang untuk dilatih. Itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan jenis ruang di tingkat pertama. Xiaoyan melihat ke kiri dan ke kanan hanya untuk menyadari bahwa hanya ada ruangan ini yang membawa label yang memberitahu orang-orang tempat kosong di ruangan itu. Segera dia menggerakkan kakinya ke ruang pelatihan kelas menengah dan buru-buru berjalan. Ketika dia mendekati ruang pelatihan kelas menengah ini, Xiaoyan dengan lembut mendorong pembuka pintu kamar. Setelah itu dia memasuki ruang pelatihan. Cahaya hangat menyinari setiap sudut ruang pelatihan. Di tengah ruang pelatihan ini, ada 5 platform batu yang berjarak sekitar 2 hingga 3 kaki. Ada orang-orang yang duduk bersila dan berlatih di 4 platform batu ini. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa mengangkat kakinya dan berjalan menuju platform batu yang tersisa. Mungkin itu karena suara pintu yang terbuka. Keempat siswa dengan mata tertutup tiba-tiba terbuka. Tatapan mereka mengungkapkan kewaspadaan saat mereka menyaksikan Xiaoyan berjalan memasuki ruangan. Mereka menghela nafas lega hanya ketika mereka tidak menemukan lencana yang mewakili fraksi di tubuhnya. Tatapan Xiaoyan menyapu mereka berempat. Dia juga menemukan bahwa mereka tidak memiliki lencana yang mewakili fraksi di dada mereka. Kemungkinan mereka adalah orang-orang bebas yang adalah para pelajar yang tidak mau bergabung dengan fraksi manapun. Meskipun Xiaoyan tidak memakai lencana fraksi apapun, keempat orang itu berinisiatif untuk membuka mulut untuk berbicara. Mereka hanya menggunakan tatapan mereka untuk mengamati setiap tindakan Xiaoyan. 4 Dadoshi. Namun melihat ki mereka yang tidak stabil, kemungkinan mereka maju ke kelas Dadoshi belum lama ini. Xiaoyan duduk bersila di platform batu hitam gelap. Tatapannya secara acak menyapu bagian belakang mereka berempat dan segera bergumam dalam hatinya. Xiaoyan menjentikkan tangannya dan kartu kristal berwarna hijau muncul di dalamnya. Kartu kristal api hijau? Saat kartu kristal itu muncul di tangan Xiaoyan, 4 suara kaget segera terdengar di ruang pelatihan. Suara-suara ini berisi beberapa kejutan, kecemburuan, dan kerinduan. Xiaoyan tidak bisa membantu. Dia mengangkat alisnya ketika dia merasakan 4 tatapan iri yang ditembakkan dari sekelilingnya. Dia mendengus saat ki yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Saat mereka merasakan ki kuat yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, ekspresi mereka berempat tanpa sadar berubah sedikit.
Mereka buru-buru menarik pandangan tamak mereka dan tidak lagi berani menampilkan keserakahan sedikit pun. Melihat ki yang ditampilkan Xiaoyan, dia jauh lebih kuat daripada mereka. Melihat orang-orang ini terguncang, Xiaoyan perlahan menarik ki-nya. Kartu kristal api hijau dimasukkan ke dalam takik di depannya. Segera cahaya redup dipancarkan. Selama cahaya ini meledak dengan eksplosif, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa 2 hari energi api dikurangkan dari jumlah energi api dalam kartu kristal apinya sekaligus. Xiaoyan sedikit mengernyit dan bergumam dalam hatinya. Jangan bilang padaku bahwa semakin jauh turun, biaya yang diperlukan untuk berlatih selama 1 hari juga akan meningkat. Akademi dalam ini sangat keras, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia secara bertahap menutup matanya ketika tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Beberapa saat kemudian, napasnya perlahan menjadi tenang dan dia sekali lagi masuk ke dalam kondisi pelatihannya. Scene berganti. Lebih dari 10 lelaki tua duduk tertib di sebuah ruangan luas yang cerah. Di bawah cahaya yang hangat ini, seseorang dapat dengan jelas melihat lencana yang mereka kenakan di dada mereka. Mereka mengejutkan semua, lencana khusus yang hanya penatua yang memiliki kualifikasi yang memakainya. Meskipun ruangan itu besar, suasananya agak menyedihkan. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua duduk di kursi pemimpin dengan penampilan yang tidak dapat dengan jelas melihat batuk pelan. Dia memimpin untuk memecah kesunyian di dalam ruangan ketika sebuah suara tua perlahan bergema di dalam ruangan. Benda itu mulai tidak stabil lagi selama beberapa hari ini. Orang-orang tua yang tersisa mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah mengamati selama periode waktu ini, saya menemukan bahwa fluktuasi yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Selain itu, dari emosi yang dipancarkan, itu juga menjadi semakin mudah tersinggung. Suara tua itu terus berbicara sesuka hati. Dari penampilan situasinya, aku takut bahwa dalam beberapa tahun ini, serangan balik besar akan muncul. Jika tidak ditangani dengan benar, saya khawatir itu akan menjadi masalah yang sangat besar, ucap penatua itu. Bagaimana kalau kita bergandengan tangan dan memperkuat pertahanan sekali lagi? Jika itu benar-benar tidak berhasil, mari kita beritahu kepada kepala sekolah akademi dalam dan luar. Benda ini tidak bisa diekspos. Jika tidak, orang-orang dari wilayah sudut hitam mungkin mengingini dan menyerbu untuk merebutnya. Meskipun akademi dalam kita jauh di dalam pegunungan, itu secara kebetulan tidak jauh dari bagian utara wilayah sudut hitam. Begitu sesuatu itu terjadi, orang-orang tua itu yang telah memperhatikan akademi dalam akan segera bergegas setelah mendengar berita itu. Dengan pengalaman mereka, materai pada menara pemurnian Ki Api Langit mungkin tidak luput dari perhatian mereka. Seseorang laki tua menyuarakan pikirannya. Itu suatu keharusan untuk memperkuat pertahanan. Namun, kepala sekolah sedang menjalani retret yang dalam. Kepala akademi luar juga kemungkinan akan pergi dan bepergian. Tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang. Pria tua di kursi pemimpin perlahan menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah penatua di sudut. Dia berkata, "Penatua Liu, bagaimana orang kecil yang memiliki api surgawi sekarang?" tanya penatua itu. "Dia saat ini berlatih di level kedua. Mungkin itu karena dia juga memiliki api surgawi. Tetapi dia sebenarnya tidak takut dengan erosi racun api. Saya juga telah melakukan seperti yang penatua pertama perintahkan dan memberinya perawatan yang cukup," ucap penatua Liu. Penatua Liu yang pernah bertemu Xiaoyan buru-buru berdiri dan menjawab dengan hormat,
Pria tua berjubah hitam di kursi pemimpin mengangguk sedikit. Suara tuanya muncul sedikit rendah. Itu benar-benar tidak terduga. Fallen Heart Flame menyebabkan akademi dalam kita meningkat. Namun seorang lelaki kecil yang bahkan belum berumur 20 tahun sebenarnya memiliki objek misterius semacam itu sendirian. Itu benar-benar membuat orang iri, ucap penatua pertama. Semua penatua, jika kamu bertemu dengan anak kecil ini, kamu dapat mencoba untuk membuat segalanya nyaman baginya. Mungkin ketika Fallen Heart Flame memberontak di masa depan, kita mungkin perlu mengandalkan kekuatannya. Kita tidak bisa meremehkan kekuatan api surgawi. Objek misterius semacam itu lahir dari pengumpulan arwah surga dan bumi. Itu memiliki kekuatan destruktif. Jika seseorang tidak berhati-hati, saya khawatir bahkan akademi dalam pun dapat menghadapi ancaman kehancuran. Penatua pertama yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam menghela nafas dan berkata, "Ya, lebih dari 10 penatua yang sangat dihormati oleh siswa akademi dalam semua berdiri pada saat ini dan menjawab serentak. Baiklah, kalian semua bisa bubar. Oh, ingat untuk mengawasi pergerakan fraksi-fraksi besar di wilayah utara wilayah sudut hitam di sepanjang waktu. Terutama beberapa orang itu. Ada beberapa tindakan yang tidak biasa di sekte darah baru-baru ini. Saya mendengar bahwa itu karena kematian putra lelaki tuanya itu. Itu benar-benar tidak memungkinkan kita untuk tetap santai, ucap penatua pertama itu. Penatua pertama melambaikan tangannya dan batuk beberapa kali sebelum berbicara. Semua tetua mengangguk sedikit. Tubuh mereka segera bergoyang dan mereka berubah menjadi bayangan hitam samar yang disertai angin sepoi-sepoi dan menghilang dari ruangan sempit ini. Ketika semua orang dari ruangan itu menghilang, penatua pertama itu yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam akhirnya berdiri perlahan. Ketika tubuhnya tegak, sebenarnya menjadi semakin ilusi, secara aneh menghilang dari ruangan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.